Mama sangat bangga sama kamu, Man. Kamu sekarang sudah menjadi seorang pria yang dewasa, matang, dan bijaksana. Itu semua kan karena Mama. Jadi seharusnya Mama bangga juga pada diri Mama sendiri. Mama jadi malu sama diri Mama sendiri. Seharusnya sebagai orang tua, Mama lebih bijaksana daripada kamu. Tapi sikap kamu sekarang membuat Mama jadi sadar. Dan sekarang Mama rasanya tidak sabar ingin secepatnya Adrian dan Ana tinggal di rumah ini. Berapa lama ya mereka berbulan madu? Adrian menunda bulan madunya, Ma. Dia ingin memenuhi keinginan Mama. Apa? Iya. Mama makanya menginginkan supaya Adrian itu cepat menyelesaikan kuliahnya, baru dia bulan madu. Oh, berarti Adrian akan secepatnya pulang ke rumah ini? Iya, Ma. Mungkin besok Adrian dan Ana datang ke sini. Bagus. Lebih cepat mereka tinggal di sini, lebih baik. Artinya, kita bisa segera memulai rencana kita. Ya, tapi kita harus hati-hati sekali. Jangan sampai Adrian curiga. Kita harus memenangkan hati Adrian. Kita harus mengembalikan kepercayaan dia. Supaya dia nggak cuma ngedengerin omongan istrinya aja. Kalian harus jaga sikap kalian. Kita menghadapi Ana harus dengan senyum. Alhamdulillah, saya benar-benar bersyukur sama Allah. Coba kamu bayangin, Allah telah memberikan saya suami yang ganteng, baik, lucu, dan sangat amat mencintai saya. Dan lebih dari itu, sekarang Allah telah memberikan saya keluarga baru. Iya, Adrian, Allah telah mengetuk pintu hati keluarga kamu. Kan saya udah bilang, janji Arman itu pasti bisa dipegang. Semua ini pasti karena usaha dia. Dia memang paling jago ngelobi. Kamu bersyukur punya kakak kayak Kak Arman. Dia bukan hanya jago bisnis, tapi juga arif, bijaksana. Iya.
Ana, sebentar ya. Ya Allah, semoga kami berdua bisa menjadi manusia yang soleh dan soleha. Bimbinglah kami berdua agar selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Mau kemana kamu? Mau makan malam Mas sama Nanda. Sama Nanda? Ya, sekalian membicarakan kita ingin kerjasama dengan perusahaan Nanda. Buat apa kamu kerjasama dengan Nanda? Sudah jelas Nanda itu tidak becus. Mana bisa sih kamu percaya sama orang seperti itu? Dari mana Mama bisa menilai seperti itu? Oh, Mama sudah bisa membuktikan kalau Nanda itu tidak becus. Kamu lihat sendiri masa depan Lika dan anak-anaknya berantakan. Ma, mungkin Nanda sebagai ayah tidak baik. Tapi dia sebagai pengusaha dan sahabat, saya sama sekali tidak ada masalah. Tuh, kamu lihat sendiri. Kamu sudah menyinggung perasaan Lika. Kamu harus jaga perasaan adik kamu. Dan kamu sebagai kakak, untuk apa kerjasama sama orang yang sudah menyakiti adik kamu? Ma, sebelum Nanda sama Lika, saya itu sudah bersahabat lama dengan Nanda. Dan kebetulan sekarang ini Nanda sama Lika ada masalah. Dan saya tetap bersahabat. Saya itu selalu berpikiran positif dan objektif sama siapapun. Saya permisi dulu, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Good morning, pengantin baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain kamu cuma ngirim mobil aja. Nggak mungkin lah, ini kan hari istimewa untuk kalian berdua. Masa saya suruh supir untuk mengantarkan mobil? Ana? Hah? Kamu kenapa? Kok nggak enak badan? Nggak apa-apa. Enggak, Ana paling cuma deg-degan mau ketemu sama mertua dan kakak ipar. Adrian jangan ledek dong. Ana, jangan takut Ana. Saya akan selalu ada di sisi kamu. Ana, kamu pegang janji saya ya. Pokoknya hari ini akan berjalan dengan lancar dan damai. Ini kan merupakan hari bersejarah untuk keluarga kita. Insya Allah. Kayaknya Mama sudah nungguin di rumah nih. Yuk, kita berangkat. Ayo. Yan, yuk. Kasian deh yang nggak jadi kencan semalam. Share? Tenang aja, Dit. Nggak usah khawatir. Pokoknya selama masih ada gue, lu nggak bakalan dapet teman kencan. Gue bakalan buktiin kalau selama ini tuh lo tuh cuman playboy cap kadal. Kemarin, kamu kan yang ngepesin ban mobil saya? Nuduh nih. Saya yakin. Siapa lagi kalau bukan kamu? Masa empat-empatnya bisa kempes semuanya? Kalau nggak ada bukti nggak usah nuduh. Saya saksinya. Apa? Kemarin sore saya lihat kamu dan teman-teman kamu yang ngempesin ban mobilnya Adi di parkiran. Alah, nggak usah sok tahu deh. Nggak usah ikut campur urusan orang lain. Fa, makasih ya, Fa. Kamu nggak bisa ngebiarin Seri begini terus. Dia tuh harus dikasih pelajaran. Kalau nggak, kamu terus-terusan dikerjain sama dia. Tenang aja. Pasti saya balas. Balas-membalas itu nggak akan ada habisnya, Dit. Kalau saya jadi kamu, saya akan laporin sama kepala sekolah. Tapi, kepala sekolahnya kan bokapnya. Memangnya anak kepala sekolah nggak bisa dihukum? Semua murid kalau salah tuh harus dihukum, Dit. Mau anak kepala sekolah kek, mau anak siapa kek. Di sini kita tuh semua sama.
Kalau kamu udah siap ngelaporin Sherry ke kepala sekolah, saya juga siap jadi saksi kamu. Makasih banyak, Pak ya. Ma. Menantu Mama, Ana. Halo, Ana. Assalamualaikum, Bu. Jangan panggil ibu ya. Panggil saya Mama. Karena semua anak-anak saya memanggil saya Mama. Sekarang kamu sudah jadi anak saya, panggil saya Mama, oke? Iya, Bu. Ma. Pengantin barunya diajak masuk dong. Ayo masuk. Selamat datang Nyonya Adrian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan. Ini udah. Tadi di sekolah dapat nilai berapa, Ika? Dapat nilai 8. Ika? Iya, Ma? Ana. Ita, Adi, kasih salam sama Tante Ana. Ayo kasih salim dong. Salim. Apaan tuh, Om? Salim itu salam. Kalian harus salam sama yang lebih tua, ya. Ini Ita, ini Adi. Om udah ngomong sama Tante kalau keponakan Om ini adalah monster. Ih, Om Ian jahat deh. Bohong, Tante bohong. Jangan percaya sama Om Ian. Kalau kalian monster, berarti omnya lebih monster lagi. Monster yang paling gede. Ah, iya, Tante bener. Nah, kamu gimana sih? Bukan belain saya depan musuh. Ita sama Adi mau les, jadi saya mau antar mereka dulu. Selamat datang di keluarga besar kami, Ana. Mudah-mudahan kamu betah di sini ya. Terima kasih ya, Mbak. Aduh, kamu nggak usah panggil Mbak gitu deh. Panggil aja nama Lika, supaya lebih akrab. Wow. Masya Allah. Bagus banget. Ana, saya juga surprise. Saya nggak nyangka. Makasih, Ma. Makasih ya, Ma. Mama dengar kalian membatalkan acara bulan madu kalian. Makanya Mama menciptakan suasana bulan madu untuk kamar pengantin kalian. Nah, sekarang kalian bisa istirahat. Tapi ada satu hadiah lagi untuk Ana. Sini, An. Ini hadiah dari Mama untuk kamu, Ana. Makasih ya. Apa ini, Bu? Buka. Astagfirullahaladzim. Astaga, Ratna. Itu kan perhiasan warisan keluarga. Oh, ini... Oh, saya nggak bisa warisan ini, Bu. Saya nggak... Kamu harus menerimanya. Perhiasan ini perhiasan warisan keluarga. Setiap anggota keluarga pasti memilikinya. Dan kamu sekarang sudah menjadi anggota keluarga kami. Ana, Mama kamu sudah lama menyiapkan perhiasan untuk calon istri Arman dan Adrian. Nah, sekarang kamu sudah menjadi istri Adrian. Kamu harus menerimanya. Ana. Makasih banyak ya, Ma ya. Insya Allah, saya akan berusaha untuk jadi istri yang baik dan juga menantu yang berbakti. Makasih. Makasih. Saya yakin kamu nggak akan mengecewakan siapapun, Ana. Ana, simpan baik-baik ya perhiasan itu. Iya. Aduh, perut saya ini lapar. Pagi-pagi saya harus jemput Tuan dan Nyonya ini. Dia belum makan. Yuk. Ayo. Mama sudah menyiapkan makanan istimewa untuk menyambut pengantin baru ini. Ayo kita makan, ayo.
Gue salut sama si Ulfa. Tuh cewek punya prinsip tuh nggak? Nggak kayak si Tina. Emang kenapa sih Tina? Kemarin sore, bukannya nemenin gue, dia malah ikut sama si Sherry. Ngapain coba? Alasannya apa? Takut dimarahin sama bokapnya. Ya elah, Dit. Emang lu mau hidup semati apa sama Tina? Iya, Dit. Lu pacaran belum? Udah mau hidup semati. Gimana ceritanya? Bukan gitu maksud gue. Maksud gue, Tina itu nggak punya prinsip alias plan. Nah, lain kalau sama Ulfa. Kalau Ulfa berani ngelaporin Sherry ke kepala sekolahnya sendiri. Itu kan bokapnya, ya nggak? Itu baru namanya prinsip. Berani ngelaporin. Ya gampang kan? Kalau suka sama cewek prinsip, ya lo pilih aja si Ulfa. Mana mungkin. Si Ulfa tuh udah sakit hati sama si Adit. Gara-gara jadiin taruhan. Tapi kalau lo minta maaf mungkin aja. Siapa sih yang gak bakalan terima cinta lo? Apalagi si Ulfa. Cewek yang gak laku. Lo ngina gue apa? Gue pikir gue mau sama dia. Gue tuh cuman kagum sama sifatnya doang. Kalau sama fisiknya, ya enggak lah. Gue suka cewek yang cantik, seksi, trendy. Itu cewek impian gue. Kayak Tina. Waduh, doi kecewa berat tuh, Dit. Dia pasti denger omongan lu tadi tuh. Duh, si Adit langsung diem gini. Merasa bersalah nih, Cewek gitu doang mah biarin aja. Gue masih bisa cari yang lain. Sama sih. Gue kan ngomong sesuai fakta. Kalau emang kenyataan gitu gimana? Oh yeah. Ha. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ana, kamu kok kesini? Bukannya lagi bulan madu? Enggak jadi bulan madunya, kangen sama ibu, sama teman-teman. Sekalian mau itu mau pamit, Bu. Pamitan? Alhamdulillah, Bu, saya udah diterima di keluarganya. Keluarganya? Maksud kamu? Keluarga besarnya Adrian. Saya udah diterima di keluarga besarnya Adrian. Ibu yakin, Ana, orang sebaik kamu pasti akan selalu dapat hikmah dari Allah. Ibu ikut senang. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu, doanya. Saya pamit dulu ya, Bu, ya. Banyak langganan di depan. Loh, kamu mau kerja hari ini? Bantu-bantu sekalian nunggu Adrian jemput. Assalamualaikum, Bu. Gue nggak tahu lagi harus ngomong apa, Sur. Sudahlah, Yan. Nggak perlu komentar atau nasihat lagi. Ini semua sudah suratan nasib gua, Yan. Tapi kalau lo masih merasa yakin, kenapa nggak lo coba lagi? Percuma, Yan. Lagi pula, cincin untuk Rosita itu sudah gua buang. Surya! Rosi? Ini pelajaran berharga buat lo. Makanya jangan main-main sama perempuan. Ada apa sih, Ros? Lo berani-beraninya ngeduain gue sama janda itu. Lo pikir lo paling ganteng apa? Hah? Lo pikir gue bakalan cemburu sakit hati? Hah? Mimpi lo, tau gak? Asal lo tau ya, selama ini gue tuh cuma ngemanfaatin lo doang. Lo gak dapet kan sekarang dua-duanya? Rasain! Mampus lo. Rosi! Biarin, Yan. Kok seenaknya aja ya main nampar sama maki-maki orang gitu? Ya Rosi bilang itu benar, Yan. Gua serakah. Sudah dapat Rosi malah gebet Rosita. Namanya juga manusia, Yan. Nggak ada puasnya. Inilah, Yan, akibatnya kalau cobaan dicobain juga, Yan. Ini karmanya, Yan. Kita diundang makan malam di rumah Adrian. Iya, nanti 1 jam lagi saya sama Adrian jemput ibu ya. Tapi Ana, nanti di sana ibu dibikin malu lagi sama mereka. Ibu kapok ah. Trauma sama keluarga Adrian. Enggak, mereka semua tuh udah berubah kok, Bu. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Mereka sama sekali nggak punya niat jelek sama ibu. Ya, Bu ya, percaya sama saya. Oh, kalau kamu memang yakin, ibu sama Tino siap-siap nih sekarang. Oke. Oh, Bu, jangan lupa nanti ajak Umi. Umi? Ngapain lagi ngajak-ngajak Umi segala? Umi itu kan cuma pembantuan. Tapi kan dia pengen ngelihat pasti di mana saya tinggal. Ya, Bu ya, ajak Umi ya.
Ya deh, udah ya. Ya udah, oke. Assalamualaikum. Besar sekali, Neng. Kak Ana tinggal di sini. Tino, nanti Om Rian kenalin sama keponakan Om Rian ya. Selamat datang. Silakan. Iya, silakan. Dulu. Nggak gitu aja lo. Dulu. Iya, Den. Kamu ngeliatin tuh pengen kenalan. Kok ngeliatinnya begitu sih? Kalau mau kenalan bilang. Deh, Dul. Kamu temenin Umi di sini ya. Iya, Den. Hah? Nama saya Duloh Abdullah bin Abdul Ghani. Biasanya dipanggil Dul. Panjang. Siapa ya? Saya senang sekali Bu Eli memenuhi undangan kami. Dengan ini kita lupakan semua yang sudah lalu dan kita mulai dengan yang baru. Saya juga mengucapkan terima kasih. Ibu sudah menerima pernikahan Adrian dengan Ana. Dan juga sudah mau menerima di tengah-tengah keluarga ini. Rumah ini sekarang adalah milik Ana juga. Ngobrolnya ntar lagi aja ya. Kita makan dulu. Soalnya lapar banget nih. Adrian. Emang lapar. Habis seharian di kampus tadi sampai lupa makan. Yuk, kita makan. Saya juga permisi ke kamar kecil. Di mana ya? Oh, saya anterin ya, Bu ya. Misi. Ya, silakan. Saya juga mau ke kamar kecil sebentar ya. Tino. Kamu mau ke kamar kecil juga? Habis semuanya pada ke kamar kecil. Ya sudah, kalau kamu merasa lapar duluan kita makan. Tidak usah nunggu yang lain. Saya nunggu Ana, Ma. Umi suka musik? Dangdut? Kasidah. Nyanyi sambil ibadah. Kalau gitu sama. Bang Dulo juga suka sama kosidahan. Bener, Bang. Abang suka kasidahan? Iya. Nih, Bang Dulo ini dulu pernah 2 tahun di masjid. Jadi merbot. Bang Dulo kan termasuk laki-laki yang soleh, suka sholat, suka berdoa. Bang Dulo juga sering berdoa memohon supaya cepet-cepet dapat jodoh. Jadi abang masih bujangan? Bujangan, asli ting-ting. Kalau Umi? Aduh maaf ya, saya terlambat. Saya baru jemput anak-anak dari les musik dulu. Tino, mereka keponakan Om Rian yang paling... Yang manis, baik, dan murah hati. Tino, tuh kenalin. Nah sekarang sudah kumpul semuanya. Mari kita makan.
makan malamnya dimulai aja dulu. Saya mau gantiin baju anak-anak dulu. Oke. Silakan. Kita nggak nungguin Tante Vina? Iya, Tante Vina. Mana Tante Vina? Ah, itu dia. Maaf, saya bikin semuanya menunggu ya. Nanti sesudah makan, kamu ajak ibu kamu ke kamar pengantin, ya? Iya. Jangan lupa, Ana. Kamu kasih lihat juga sama ibu kamu perhiasan yang dikasih mama sama kamu, ya? Aduh, Ana. Di kamar seperti ini, kamu pasti setiap malam mimpi yang indah deh. Gak ada nyamuk. Kamarnya sejuk pakai AC lagi. Lantainya lembut pakai karpet. Waduh. Nah, pakai kamar mandi sendiri lagi. Idih, kamu ini aduh anak. Bisa aja. An, kamu sekarang sudah jadi orang kaya. Nah, artinya kamu harus bisa membantu kehidupan ibu. Insya Allah, Bu, ya. Loh, jangan cuma insya Allah dong, tapi harus. Kamu jangan lupa ya, Ana ya. Semuanya ini yang kamu dapatkan berkat jasa ibu, ya kan? Maksudnya apa tuh, Bu? Siapa coba yang selalu suruh kamu cari suami orang kaya? Ibu kan? Yang selalu mencarikan kamu tuh suami berduit. Supaya hidup kamu itu terjamin. Supaya kamu tidak hidup melarat. Iya toh? Nah, dan yang mendukung hubungan kamu dengan Adrian, ibu juga kan? Ya, Bu. Makasih ya, Bu, ya, atas doanya, atas dukungannya ya. Kamu jangan lupa sama ibu dan Tino. Kamu tahu kan? Tino itu cacat. Dia perlu biaya untuk perawatan. Insya Allah, Bu, saya akan bantu semampu saya. Ya. Loh, semampu kamu. Ana, Adrian dan keluarganya itu orang kaya. Mereka mampu melakukan apa saja dengan kekayaan mereka. Tidak ada istilah tidak mampu bagi kehidupan mereka. Hah? Ya, nak? Kamu tinggal minta sekarang sama suami kamu. Hah? Ya toh? Gampang. Iya, Bu, tapi nggak bisa sekarang. Kan saya baru nikahnya 2 hari. Tapi insya Allah, Bu, saya nggak akan melupain kewajiban saya sebagai seorang anak. Tapi ingat ya, jangan lama-lama. Ibu ini juga pengen hidup enak, seperti kamu. Ya toh? Kaki kamu kenapa sih? Kok tadi jalannya aneh? Iya. Habis jatuh dari pohon, kaki saya langsung begini. Saya nggak bisa jalan kayak anak-anak lain. Kaki kamu nggak bisa dibetulin? Iya, pergi ke dokter aja. Ini ada apa nih? Kok ngomong-ngomongin kaki? Soalnya kaki Tino. Gini, manusia tuh nggak ada yang sama. Orang kembar aja nggak mungkin mirip. Contohnya Adi. Nah, Adi sama Om Rian hidungnya beda. Om Rian lebih mancung. Tapi kan kita tetap bisa berteman. Iya ya, kaki saya lebih kecil daripada kaki Om. Beda. Iya, walaupun kakinya beda, tapi kita semuanya bisa main sama-sama. Ya? Iya. Ayo kita main lagi, Tin. Tino, jangan main lagi. Sudah waktunya kita pulang. Tapi kan Tino masih mau main, Bu. Kapan-kapan bisa main sini lagi kok. Iya, Tino kalau gitu setiap malam minggu boleh nginep sini. Tino boleh nginep di sini, Mas. Iya dong, kita kan sekarang semua keluarga. Ya? Dasar orang kampung, udah malam begini masih betah, bukannya pulang. Kamu panggil anak-anak kamu. Biar mereka sadar kalau ini sudah waktunya tidur. Biar mereka cepat pulang, ah. Mas. Bu Eli mau pamit, Mah. Loh, kok cepat sekali pulangnya? Sudah malam, nanti takut kemalaman di jalan. Kok buru-buru? Besok kan hari libur. Kapan-kapan kita akan undang Ibu makan siang.
supaya bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Iya loh Ibu, kita belum puas loh ngobrol sama Ibu. Kok Ibu udah mau pulang sih? Aduh, saya terima kasih sekali. Kalau saya diundang sekali lagi, saya pasti datang. Yan, siapkan mobil, kamu antar mertua kamu pulang ya. Saya mau diantar pulang? Iya dong. Sekarang kita kan sudah jadi besan. Sudah menjadi satu keluarga besar. Jadi sudah sepantasnya kita saling memperhatikan satu sama lain. Terima kasih, terima kasih. Permisi ya. Sampai lupa sama Tino sama Umi. Bentar ya. Iya. Enak ya, Bu? Kerja sama orang kaya. Umi. Orang kaya itu kalau nyari pembantu nggak mau sembarangan, tahu nggak kamu? Ibu, itu kan cuma cita-cita. Kan ada pepatah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Iya kan? Bener kan? Ya, kalau Tino besar, Tino mau jadi orang kaya, Bu. Tino, sekarang pun kita sudah jadi orang kaya. Sekarang kita kan sudah satu keluarga. Apa yang dimiliki sama anak, itu milik kita juga. Kalau Ibu udah kaya, berarti Umi naik gaji dong, Bu. Iya kan? Kamu ini yang dipikirin cuma gaji, naik gaji melulu. Ibu yang dipikirin duit melulu. Hus! Beresin lempar buat dagangan besok. Cepat. Ya Allah, Ibu lempar lagi. Kan baru nyampe, masuk juga belum, Bu. Kamu ini bawel ah. Duh, Ibu kok nggak bosan-bosannya sih, Bu, sama lempar? Lempar itu bukan buat saya. Buat dagangan. Nanti untungnya buat gaji kamu, tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nyonya. Nyonya, jangan panggil saya Nyonya. Saya nggak biasa dipanggil Nyonya. Seumur hidup nggak pernah dipanggil Nyonya. Biasanya kalau istri majikan saya panggil Nyonya atau Non. Betul. Iya. Oh gini aja, Mbak Nur, Bang Duloh, sama Bang Odoy panggil saya Ana. Ana. Kalau begitu, kita bikin perjanjian aja ya, Non. Iya. Perjanjian apa? Kalau kita sedang berempat, saya boleh memanggil Ana. Tapi kalau di depannya Mak Lampir, maksudnya depan Nyonya, saya panggil Bu Ana, ya. Bu Ana, gimana? Bu Ana. Ibu. Iya deh. Tapi berarti kalau saya di depan Bu Ratna, saya boleh panggil Mbak sama Bang? Aduh, jangan, Non. Panggil saja Dulo. Iya, panggil saya Nur. Saya Odoy. Perjanjian ya? Ya. Yuk, kita mulai kerja yuk. Kerja? Biasanya yang kerja itu kita bertiga. Iya. Ana nanti tangannya kotor. Kalau gitu Ana boleh memberikan instruksi saja ya, yang kerja kita ya. Iya, tapi saya udah biasa kerja. Tangan-tangan saya ini udah biasa kerja. Kalau nggak kerja tuh kayaknya kaku-kaku. Saya kerja ya, saya bantuin ya. Ya? Perjanjian? Iya, boleh lah. Terus Bu Ratna sama Adrian kalau pagi-pagi sarapannya apa sih? Kalau Nyonya biasanya roti. Pakai salad sama teh manis. Kalau Adrian? Kalau Adrian kopi. Kopinya pakai susu nggak? Enggak. Kopinya sedang. Yuk, mulai yuk. Masuk. Kamu pasti telat bangun dulu. Mana teh saya? Assalamualaikum. Ana? Maaf ya, tehnya telat. Soalnya saya tadi baru diajarin sama Duloh sama Nur untuk buat ini semua. Kamu menyiapkan itu semua untuk Mama? Iya, kata Duloh, Mama sebelum keluar kamar biasanya minum teh dulu sama makan roti putih. Semoga rasanya sama. Ini tehnya juga. Semoga manisnya pas. Terima kasih ya. Kalau ada apa-apa lagi, panggil aja saya. Coba cari muka.
hati saya berubah ya. Kamu tuh dari mana aja sih? Saya panik nyariin kamu, bangun tidur udah nggak ada. Assalamualaikum, Bang. Kata Mbak Nur, kamu biasanya kalau bangun tidur minum kopi dulu kok udah rapi. Kamu yang bikin? Coba ini. Enakan mana sama Mbak Nur punya? Belum pernah senikmat ini. Kamu tahu kenapa? Karena gulanya saya lebihin dikit. Karena begitu mendidih langsung saya taruh di situ. Karena kamu membuatnya dengan perasaan cinta. Dan dengan perasaan cinta juga saya buatin sarapan buat kamu. Nasi goreng pakai apa, Bang? Telur dadar? Ya, dan kerupuk udang. Kamu juga yang bikin? Tapi keluarga kamu suka nggak ya masakan saya? Ana, tapi kan kamu nggak perlu lakukan ini semua, kan ada pembantu. Iya, tapi kan saya istri kamu kan suami saya. Jadi kan kewajiban istri. Bukan begitu, Bang? Oh iya ya. Ana? Iya, Ma? Lika mau ke mall mencuci perhiasan. Jadi Mama pikir perhiasan kamu juga perlu dicuci. Mah, kok perhiasan pakai dicuci segala sih, Mah? Iya, masa kamu nggak tahu selama ini kan perhiasan Mama itu mahal dan selalu harus dicuci. Kalau gitu nggak usah repot-repot dong. Cuci aja sendiri pakai mesin cuci. Kamu ini, perhiasan Mama dan perhiasan Lika itu batu-batu yang sangat mahal harganya. Jadi perlu perawatan secara profesional. Ayo ambil. Tidak perlu semua. Yang penting yang berlian saja. Loh, kok? Kemana kalung berliannya? Kan ada di situ. Yang Mama berikan kemarin. Mahal loh harganya.